Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa ketua kelasnya, Mas Uje. Baik teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum masuk ke materi, saya absen terlebih dahulu. Nanti yang disebutkan namanya bilang hadir ya. Fiari Fatimah, Alina Hariri, Nadif Hamdan. Baik teman-teman, sebelumnya kita membahas tentang akad tabarruk ya, yaitu ada wakalah, kafalah, dan hawalah. Yang kemarin kita bahas tentang akad tersebut dan implementasinya pada lembaga keuangan syariah. Hari ini kita akan membahas akad ijarah. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah pernah mengalami atau melakukan transaksi seperti ini. Ada yang pernah menyewa kendaraan, motor, mobil, naik Grab, Gojek online, pernah? Nah, di era sekarang mungkin sudah menjadi hal yang lumrah ya, bahkan sebuah kebutuhan yang bisa jadi primer gitu ya. Kemudian pernah kontrak, ada yang pernah kontrak? Ada siapa? Kemudian ada yang belum nikah, jangan bilang dulu ya, pasti belum pernah. Ada yang pernah rental alat pesta, nikahan, tenda, ya, dan sebagainya. Kemudian ada juga tuh kayak kita membutuhkan jasa pekerja untuk suatu pekerjaan di rumah kita. Contoh, yang punya AC dibersihin AC-nya. Pernah nggak? Pernah. Coba dari kelompok ini, Bu Wahyu pernah apa? AC. Selain itu? Mas Pakih pernah mempekerjakan orang? Apa contohnya? Jualan, dibayar ya. Oke, kalau Pak Amal, Mas Amal, sewa kendaraan pernah. Oke. Nah, ini tadi saya sebutkan ya, ada Gojek online dan sebagainya. Kemudian juga ada kalau di perbankan itu mungkin teman-teman di sini yang orang tuanya sudah punya rumah dan KPR, ada nggak? Atau yang punya kredit KPR, nggak punya? Alhamdulillah, berarti bersih semua di sini. Oke, nah teman-teman, transaksi seperti inilah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan sosial yang ada di masyarakat, itu ternyata dibahas loh dalam Islam. Ya, ada dalam akad ijarah namanya. Akad sewa menyewa. Ketika kita meminta tolong kepada kontraktor atau orang yang bekerja di bidang AC, misalnya tadi ya bersihin AC, itu akadnya adalah ijarah atau sewa, di mana nanti akan ada upah yang kita berikan kepada orang yang menyewa tersebut, seperti itu. Nah, hari ini di mata kuliah fikih muamalah kita akan membahas tentang ijarah ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya pertama, teman-teman bisa menjelaskan definisi ijarah menurut bahasa, istilah, serta membandingkan perbedaan sudut pandang para ulama mazhab. Kedua, menunjukkan dalil-dalil sahih dari Al-Quran dan hadis, serta ijma dan kias yang mendasari legalitas akad ijarah. Ya, kebolehan akad ijarah. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus bisa mengidentifikasi seperti tadi. Oh, ini ternyata akad ijarah nih. Ya, nanti jual beli dengan ijarah beda lah tentunya. Itu kemudian dari segi rukun, syarat sah ijarah, serta membedakan aspek yang membatalkan akad tersebut, yaitu al-ajru yang berarti al-iwad atau ganti atau kompensasi. Nah, segala secara terminologi, secara istilah ya, ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat. Ingat, hanya hak guna manfaat yang berpindah, bukan hak kepemilikan. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli hak milik berpindah, kalau ijarah hanya manfaatnya saja, kepemilikannya tidak berpindah. Oke, dari sini teman-teman silahkan bisa menyimpulkan per kelompok ya, masing-masing
Menurut pendapat teman-teman, saya kasih waktu 5 menit, apa itu pengertian daripada ijarah? Yang sudah dapat, langsung aja responsif ya, nggak usah apa namanya, nggak usah mikir lagi. Pak, dari kelompoknya ini, kelompok satu, apa pengertian daripada ijarah? Suatu barang yang punya barang yang harus ada manfaatnya. Oke, selain itu sudah. Dan dengan durasi waktu tertentu. Udah. Oke. Bisa dilengkapi sama kelompok ini. Kelompok 2, apa itu ijarah? Pemindahan hak guna. Hak guna Atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa pemindahan kepemilikan barang tersebut. Oke, bagus. Ada satu poin yang belum dapat di antara dua kelompok ini. Silahkan, kelompok 3 apa? Ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah. Oke, dilengkapi sama kelompok 3. Pembayaran sewa atau upah, jangan lupa ya, gitu. Oke, baik, materinya sampai sini. Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya. Oke, pertama itu ada 2 akad sebenarnya, ijarah dan jual beli. Ya kan? Jual belinya untuk bahan-bahan, ya berarti kalau sekarang mah lebih ke kontraktor. Ada lagi? Mas Paki, silahkan. Oh, jadi akadnya misalkan setahun, ya kan? Tapi dicicil ya, dicicil. Cuman di pertengahan tahun dia menghilang, gitu. Nah itu kan berarti bisa dipastikan dulu nih, dikomunikasikan. Kalau memang sudah hilang kontak, lost kontak tanpa jangkauan, itu artinya berarti di luar kemampuan manusia kan, ya. Artinya dia sudah terputus tuh akad ijarahnya. Nanti silakan teman-teman pilih salah satu kertas di sini, kemudian akan saya kasih waktu. Ayo, Paki. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Silahkan untuk mengambil kesimpulan dari situ. Sudah semua? Sudah, oke. Dari kelompok mana terlebih dahulu yang ingin menyampaikan? Ya, silakan berdiri. Pandangan fikih muamalah mengenai penerapan denda akibat keterlambatan pengembalian barang sewaan. Di sini itu tidak boleh ya, karena mengandung unsur riba jahiliyah, karena dendanya sangat tinggi. Dan bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar menghargai waktu dalam perjanjian sewa guna menghindari konflik sosial, yaitu dengan edukasi dan transparansi yang transaksi yang transparan dan amanah ketika kita menyewa barang. Gitu aja, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik ya, dari penjelasan yang tadi dibahas dalam kasus pertama, bukan hanya integrasi nilai-nilai keislaman ya, tetapi juga ada integrasi keilmuan dari bidang sosial ya, terkait dengan implementasi akad ijarah di masyarakat ya. Terima kasih. Bagus sekali. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Silakan. Nah, kelompok 2 dapat studi kasus tentang driver ojek online yang tidak dibayar. Ya, karena di tengah perjalanan si motornya tersebut mogok karena kehabisan bensin. Lalu si penumpang itu karena terburu-buru, dia naik angkutan umum, dilanjutkan dengan angkutan umum dan dia tidak mau membayar jasanya. Pertanyaan fikihnya, apakah driver tetap berhak menerima upah atas jasa yang sudah diberikan? Menurut kelompok kami, si drivernya itu tetap berhak menerima ujrohnya
karena sebagian bensin dia itu sudah terpakai sama si penumpang tersebut. Ya. Terus bagaimana status akad ijarahnya? Menurut kami itu tidak batal ya, karena kan kehabisan bensin ya, bukan karena dibatalkan, ada sigot gitu ya antara si penumpang dan si drivernya, itu tidak ada pembatalan ya, berarti kan terus berlanjut. Nah, karena hari apes tidak ada di kalender kan, dia kehabisan bensin, ya mau tidak mau kan stuck, berhenti gitu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi harus ada aspek apa ya, humanis ya, kemanusiaan gitu kan. Kita masa orang sudah terkena musibah, dan juga betul itu tadi ada poin ketidaksengajaan ya, aspek alamiah ya. Oke, baik teman-teman, tadi sudah cukup luar biasa jawabannya, sudah bagus-bagus ya. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan refleksi. Nanti teman-teman silahkan mengikuti kuis yang akan saya berikan di Kahoot ya. Siapkan HP-nya, silahkan. Soalnya ada yang pilihan ganda, ada yang true and false, tahu kan? Benar atau salah? Ya, ada yang esai 1. Diketik, cuman nggak panjang, jawaban singkat sih, bukan esai. Next. Kedua, apa definisi dari akad ijarah? Baik, terima kasih. Bisa kita simpulkan bahwasanya akad ijarah itu adalah akad sewa yang hukum asalnya adalah boleh, di mana akad ijarah itu sudah diimplementasikan oleh masyarakat baik secara tradisional ataupun di lembaga keuangan syariah berdasarkan regulasi yang jelas melalui fatwa DSN MUI, kemudian undang-undang tentang perbankan syariah, dan juga tentang OJK dan regulasi-regulasi lainnya. Kemudian dalam akad ijarah ini menganut 2 aspek integrasi keilmuan, yaitu dari segi fikih muamalah, kemudian dari hukum syariah, fikih muamalah ya, kemudian dari ekonomi Islam, kemudian juga dari aspek sosial yang tadi teman-teman bisa menjelaskan bagaimana perilaku masyarakat ketika terjadi kegagalan ataupun terjadi kasus dalam masyarakat tentang akad ijarah tersebut. Kemudian poin penting juga teman-teman, bahwasanya akad ijarah ini sama seperti akad-akad muamalah yang lainnya. Akad ijarah itu tidak hanya terfokus dengan sesama muslim saja, kita boleh melakukan akad ijarah berbeda suku, berbeda agama, ras, dan lain sebagainya ya. Jadi tidak ada batasan untuk melakukan akad ijarah. Yang paling penting adalah syarat dan rukunnya terpenuhi. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan hari ini. Terima kasih, semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah fikih muamalah. Kita akan membahas tentang murabahah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.